Sangat jarang ada karakter anime manga yang kekuatannya tak memiliki batasan. Gojo Satoru mungkin pengecualian. Karakter sensei di Jujutsu Kaisen ini bisa dibilang mendekati kesempurnaan. Dia nyaris menguasai segalanya, hingga memiliki peran kunci dalam pengembangan cerita Jujutsu Kaisen yang kini sudah mendekati akhir. Mungkin sudah banyak dari kalian yang tahu mengapa Gojo begitu overpower sehingga ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ya, ini semua berkat warisan dari klan Gojo yang disebut sebagai klan terkuat di serial Jujutsu Kaisen. Klan ini seakan diberkahi energi kutukan yang melimpah serta teknik kutukan yang paling tinggi di dunia Jujutsu. Nah, kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengapa Gojo memiliki energi kutukan yang melimpah serta teknik-teknik kutukannya yang tak terbatas itu. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Sebelum memasuki teknik kutukan Gojo yang utama yakni Limitless, terlebih dahulu saya akan menjelaskan teknik kutukan pembalik yang dimilikinya. Sebenarnya, teknik kutukan pembalik atau reverse curse teknik tak bisa digunakan oleh penyihir sembarangan. Teknik kutukan pembalik sendiri merupakan teknik yang dipakai untuk menyembuhkan luka maupun cedera parah. Dalam artian sederhana, teknik kutukan pembalik merupakan teknik penyembuhan, kebalikan dari teknik kutukan yang biasa bersifat destruktif. Sokoyeri bisa dibilang satu-satunya penyihir yang menggeluti teknik ini untuk menggunakannya di dunia medis. Dia menggunakan teknik ini untuk menyembuhkan para penyihir yang mengalami luka akibat dari pertarungan. Gojo sendiri bisa memakai teknik ini setelah dia menghadapi Toji yang hampir merenggut nyawanya. Dalam keadaan sekarat, Gojo berhasil mengaktifkan teknik Limitless-nya yang pada akhirnya membuat dia juga mampu mengaktifkan teknik kutukan pembalik. Teknik pembalik ini sendiri memakai prinsip perkalian matematika, di mana terwujudnya teknik ini dengan menggabungkan dua sumber energi negatif hingga membentuk energi positif. Uniknya, Gojo bisa memakai teknik ini secara kontinu di dalam tubuhnya untuk menjaga otaknya tetap segar saat menggunakan teknik Limitless-nya. Lalu dari mana sumber energi kutukan Gojo Satoru yang seakan tak terbatas ini? Jawabannya ada pada Six Eyes yang dimilikinya. Nah, berikut ini saya akan membahas teknik kutukan utama Gojo yakni Limitless dan Six Eyes agar lebih mengerti bagaimana Gojo bisa ditakuti di serial Jujutsu Kaisen. Bisa dibilang Six Eyes merupakan privilese yang dimiliki klan Gojo sebagai keturunan Michizane Sugawara, salah satu roh pendendam agung yang diketahui memiliki kekuatan yang luar biasa. Six Eyes hanya dimiliki klan Gojo yang menabiskan dirinya sebagai klan terkuat di dunia Jujutsu. Meski demikian, kehadiran pewaris Six Eyes di klan Gojo ini sangat jarang terjadi. Tercatat sebelum Gojo mewarisinya, hanya ada dua leluhurnya yang pernah mewarisi Six Eyes. Itu pun ratusan tahun sebelum Gojo lahir. Hal ini dikarenakan pewaris Six Eyes ini terikat takdir dengan kehadiran wadah plasma bintang dan Master Tengen. Six Eyes memiliki mata yang berwarna biru yang digambarkan dalam bentuk seperti awan dan langit. Kemampuan Six Eyes yang paling signifikan ialah mampu membuat Gojo menguasai teknik terkutuk Limitless-nya yang nanti akan kita bahas. Tidak seperti teknik kutukan yang perlu diaktifkan, Six Eyes malah bersifat pasif dan bekerja secara otomatis. Dengan mata ini, Gojo mampu meningkatkan persepsi dan penglihatannya untuk mengetahui level energi kutukan dari para penyihir. Selain itu, mata ini juga mampu melihat musuh dari jarak jauh, kemudian melihat aliran energi kutukannya secara detail. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Gojo mampu mempelajari cara kerja teknik kutukan musuhnya dengan sangat cepat. Six Eyes juga mampu membuat Gojo menekan pengeluaran energi kutukan saat mengaktifkan teknik Limitless. Six Eyes inilah yang membuat Gojo bisa mengontrol teknik Limitless hingga ke tahap paling tinggi dengan memanipulasinya ke tingkat atom. Dengan memanipulasi teknik Limitless ke tingkat atom, Six Eyes menjaga efisiensi penggunaan energi kutukan yang dikeluarkan hingga mendekati nol. Inilah yang membuat suplai energi Gojo terus terjaga. Cara kerja Six Eyes seperti ini juga mampu membuat Gojo memakai perluasan wilayahnya atau domain expansionnya sebanyak 5 kali dalam sehari. Padahal penyihir biasa selain Sukuna tak akan bisa memakai domain expansion lebih dari 1 kali dalam sehari. Six Eyes juga berperan dalam teknik pertahanan Infinity Gojo Satoru yang bekerja secara otomatis. Hal ini membuat Gojo bisa membaca serangan berbahaya yang menuju padanya dan mengurutkan serangan itu berdasarkan tingkat yang paling tidak berbahaya. Meski Six Eyes ini terlihat sangat membantu Gojo,
Namun jika terus-terusan mengaktifkannya juga akan cepat membuat Gojo lelah. Itulah mengapa Gojo selalu mengenakan penutup mata untuk meminimalkan kerja Six Eyes secara otomatis. Bukan berarti saat Gojo menutup matanya, Six Eyes tidak aktif. Namun Gojo hanya membuat kerja Six Eyes tidak terlalu berat. Lalu mengapa Gojo tetap bisa melihat meski menutup matanya? Ini dikarenakan penglihatan Six Eyes sebanding dengan kamera inframerah definisi tinggi, yang memungkinkan Gojo melihat bahkan ketika matanya tertutup. Gojo bahkan mampu melihat bangunan dan benda mati lainnya dengan merasakan sisa energi terkutuk di dalamnya, meski dengan mata tertutup sekalipun. Selain Six Eyes, teknik kutukan Limitless bisa dibilang juga merupakan hadiah istimewa yang dimiliki klan Gojo. Gojo Satoru sendiri bisa dibilang merupakan manusia sempurna dari klan Gojo karena memiliki dua keistimewaan ini sekaligus. Prinsip dasar Limitless ini sendiri membawa konsep ketidakterbatasan ke dalam realita. Dengan teknik ini, pengguna mampu memanipulasi dan mendistorsi ruang dan waktu sesuka hati. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penggunaan kesempurnaan Limitless bisa dicapai jika penggunanya juga memiliki Six Eyes. Itulah mengapa di era modern, Gojo Satoru bisa dibilang master Limitless yang pertama yang dilahirkan dari klan Gojo. Lalu bagaimana teknik ini bekerja? Berikut ini penjelasannya. Ada 4 teknik kutukan Gojo yang termasuk ke dalam teknik Limitless-nya. Yang pertama, ada bentuk netral dari Limitless yang bernama Infinity alias Mugen. Teknik ini bisa dibilang mekanisme pertahanan diri Gojo Satoru yang berjalan secara otomatis. Infinity mampu membuat serangan-serangan berbahaya yang dilayangkan ke arah Gojo melambat. Dengan bantuan Six Eyes, teknik ini juga mampu mengurutkan serangan ke arah Gojo berdasarkan tingkat bahayanya. Jadi semisal Gojo diserang dengan semburan api dan pensil secara bersamaan, maka Gojo bisa mengurutkan pensil yang notabene tidak berbahaya mencapai dirinya lebih dulu sebelum semburan api. Nah, karena objek serangan yang menuju Gojo akan melambat dengan teknik ini, maka Gojo juga bisa dengan mudah menghindari serangannya. Contoh penggunaan Infinity ini bisa kita lihat saat Gojo bertarung dengan Jogo. Saat itu, Gojo membiarkan Jogo menyentuh dirinya. Namun Jogo kesulitan menyentuh dan mencapai tubuh Gojo karena secara otomatis tangannya seperti melambat dan dicegat oleh teknik Infinity Gojo. Teknik ini sendiri tidak membuat serangan untuk Gojo berhenti. Ketika Gojo menciptakan teknik ini, Gojo menciptakan ruang yang terbatas antara dia dan musuhnya dan membaginya ke dalam jumlah yang tak terbatas. Jadi semua serangan yang mengarah ke Gojo terlihat seperti mengenai dirinya, tapi sebenarnya serangan-serangan itu tidak akan pernah mencapai tubuhnya. Karena ketika musuh menyerang Gojo, musuh tersebut akan melewati jumlah ruang yang tak terbatas itu. Jadi semakin dekat seseorang ke Satoru, maka semakin lambat jadinya pergerakannya. Konsep Infinity ini setidaknya memakai konsep paradoks Achilles dan kura-kura yang dicetuskan oleh filsuf asal Yunani yang bernama Zeno. Hanya ada 2 musuh yang berhasil menembus teknik Infinity Gojo ini. Yang pertama ada Toji Fushiguro, yang menembus Infinity Gojo dengan menggunakan alat terkutuk tombak Inverted Spear of Heaven. Alat ini mampu menetralkan Infinity sehingga dengan mudah menembus tubuh Gojo. Yang kedua adalah Sukuna. Sukuna menggunakan penguatan domain atau domain amplification agar bisa melukai Gojo. Namun serangan dengan memakai domain amplification ini masih lemah, mengingat para pemakainya tidak bisa menggunakan teknik terkutuk. Untuk itu, Sukuna menggunakan domain expansion untuk menembus Infinity Gojo, mengingat domain expansion Sukuna tidak memiliki barrier. Ini terjadi ketika Sukuna dan Gojo ada domain expansion. Karena tidak memiliki barrier, serangan domain Sukuna mampu menghancurkan domain Unlimited Void milik Gojo. Saat domain Gojo itu hancur, serangan dismantle dan cliff Sukuna akhirnya mampu menembus Infinity-nya yang pada akhirnya melukai tubuh Gojo. Teknik kutukan Limitless Gojo yang kedua adalah Curse Technique Lapse Blue atau Jujutsiki Junten Ao. Teknik ini merupakan teknik penguat energi negatif dari Limitless yang dipakai Gojo untuk menyerang lawannya. Dengan teknik biru ini, Gojo mampu membuat objek tertarik pada satu titik. Kekuatan daya tarik atau magnet ini bergantung pada jumlah energi terkutuk yang Gojo tuangkan ke dalam tekniknya. Gaya magnetnya cukup kuat untuk menghancurkan seluruh bangunan dalam sekejap. Tubuh manusia yang terkena teknik ini juga akan meledak seketika. Namun teknik ini mengharuskan Gojo untuk memanipulasi energi terkutuknya secara akurat, yang menurutnya sangat menyebalkan.
Dia juga tidak bisa menciptakan medan daya tarik yang besar di dekat dirinya, karena dia mungkin akan terjebak ke dalam efek sampingnya dan tidak bisa mengendalikan energi terkutuk dengan benar. Teknik biru ini bisa mencapai level maksimum tergantung energi kutukan yang dikeluarkan Gojo. Level maksimum ini disebut Azure Glow. Ini pernah dikeluarkan Gojo sewaktu dia berhadapan dengan Toji Fushiguro. Saat itu, Gojo mengeluarkan teknik biru dengan penguatan yang sangat tinggi sehingga menciptakan medan tarik raksasa atau pusat gravitasi yang membuat seluruh materi tertarik ke medan ini. Gojo menerapkan teknik ini dengan memakai prinsip black hole. Dia juga bisa memindahkan titik pusat gravitasi tersebut sehingga daya kerusakan yang ditimbulkan bisa bertambah besar. Selanjutnya ada teknik merah atau kirus teknik reversal red. Bisa dibilang, teknik ini kebalikan dari teknik biru. Jika teknik blue menciptakan medan yang mampu menarik seluruh materi di sekitarnya, teknik red ini bekerja dengan menciptakan gaya dorong pada objek yang ditujunya. Daya hancur teknik ini 2 kali lipat lebih kuat dibandingkan teknik blue. Teknik ini tercipta dengan mengambil energi positif dari teknik kutukan pembalik. Energi positif dari teknik kutukan pembalik inilah yang menciptakan gaya dorong yang sangat kuat. Dan ketika teknik ini dipakai, Gojo seakan menciptakan bola merah yang berukuran kecil namun saat dilepaskan memiliki daya ledak yang sangat besar. Jika tak memiliki alat terkutuk, mustahil teknik ini dapat diantisipasi dengan tidak menciptakan kehancuran di objek yang diserangnya. Teknik limitless yang daya destruktifnya di atas teknik red dan blue adalah Hollow Purple. Teknik ini merupakan teknik imajiner yang diciptakan Gojo dengan memadukan output blue dan red yang dikeluarkannya secara bersamaan. Dengan menggabungkan penarikan dan pendorongan sekaligus, Gojo mampu menciptakan bola singularitas dengan massa imajiner yang mengalir deras dan mampu memusnahkan seluruh materi yang dilaluinya dengan satu jentikan. Secara teori ilmiah, serangan yang mengandung partikel massa imajiner akan bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya, sehingga sangat sulit untuk dihindari. Teknik ini awalnya tercipta setelah Gojo selamat dari sakaratul mautnya usai dia hampir dibunuh oleh Toji Fushiguro. Teknik ini bisa dibilang sangat rahasia di dalam klan Gojo. Untuk itu, Toji juga tak bisa menghindari teknik ini saat Gojo mengeluarkannya karena dia juga tidak tahu cara menghindarinya. Jangkauan teknik Gojo ini bisa mencapai radius hingga berkilo-kilometer. Ini pernah ia lakukan saat melukai Sukuna dengan teknik ini dari jarak 4 km. Nah, menariknya, Gojo kembali mengeluarkan teknik ini dengan mode unlimited untuk membuat ledakan seperti bom Nagasaki dan Hiroshima sewaktu Gojo melawan Sukuna dan Mahoraga di chapter 235. Dengan teknik ini, Gojo membuat Hollow Purple meledak tanpa arah, sehingga turut meledakkan dirinya meski pada akhirnya teknik ini tak benar-benar berpengaruh padanya. Teknik terakhir yang dimiliki Gojo ada pada domain expansion miliknya yang mampu mengeluarkan teknik Unlimited Void. Domain expansion milik Gojo ini terbilang unik mengingat dia tidak memiliki daya ledak atau daya hancur seperti ketiga teknik limitless miliknya. Unlimited Void sendiri menjebak musuh atau lawan Gojo di dalam domainnya dengan menciptakan kematian secara perlahan. Dengan teknik ini, Gojo mampu memberikan informasi tak terbatas pada musuhnya tanpa bisa memprosesnya. Efek dari UV ini bisa menciptakan kehancuran otak yang bisa menyebabkan lawannya mati secara perlahan. Namun domain expansion ini bukannya tanpa celah. Penggunaan domain ini bisa disiasati dengan melibatkan manusia non-penyihir di dekat Gojo. Ini pernah dilakukan Jogo dan Hanami saat insiden Shibuya, di mana Gojo saat itu kesulitan mengaktifkan perluasan wilayahnya karena khawatir manusia biasa juga akan terjebak di dalamnya. Namun pada akhirnya Gojo menggunakan domain expansionnya itu selama 0,2 detik, yang efeknya hanya akan menyebabkan manusia non-penyihir mengalami luka yang masa pemulihannya bisa sampai berbulan-bulan. Domain ini juga bisa dikalahkan dengan menggunakan domain tanpa barrier seperti Malevolence Ring milik Sukuna. Saat itu, domain Gojo berhasil hancur berkali-kali karena serangan dismantle dan cliff dari Sukuna saat adu domain. UV juga tak berpengaruh pada orang yang disentuh Gojo. Untuk itu, saat berhadapan dengan Sukuna memilih berada di belakang Gojo untuk menghindari efek dari Unlimited Void ini. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai teknik kutukan Gojo Satoru yang tak terbatas yang menafsirkan dirinya sebagai penyihir terkuat di dunia Jujutsu. Ada banyak keahlian lain yang dimiliki Gojo meski tidak menggunakan teknik kutukannya.
Hal inilah yang menyebabkan Gojo sangat ditakuti, bahkan para petinggi Jujutsu juga menakutinya. Itulah mengapa tak ada yang berani menentang keputusannya saat Gojo ingin menangguhkan eksekusi mati Yuta Okkotsu dan Yuji Itadori. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.